1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan pagi hari ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken. Dan setiap Sabtu polisi menyapa pendengar semuanya. Dan untuk hari ini nanti kita akan berbincang bersama Wakapolsek Sawan, Ibtu Dewa Made Joni Arya Putra SH, terkait dengan Polsek Sawan wujudkan pemilu 2024 aman dan damai. Anda bisa bergabung juga bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan di line telepon di 0362246444, atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Dan pendengar, tentu untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai, ini merupakan tugas dari semua pihak memang ya. Nah, oleh karenanya sinergitas ini tentu menjadi kunci. Tapi bagaimana Polsek Sawan mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai? Langsung kita akan bahas hal ini bersama Wakapolsek Sawan, Ibtu Dewa Made Joni Arya Putra SH, yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Wakapolsek. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 pagi ini. Oke, terima kasih kembali. Baik, Pak Kapolseknya kemana ini Pak? Jadi mohon izin Bu, jadi saya kebetulan beliau Pak Kapolsek ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kegiatan hari ini diwakilkan kepada kami sebagai Wakapolseknya. Baik, terima kasih sudah menyapa pendengar juga pagi ini. Sawan, apa kabar ini untuk keamanan Kamtibmasnya dulu deh Pak, sebelum ke mewujudkan pemilunya ini? Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa kami wilayah hukum Polsek Sawan itu terdiri dari 14 desa. 14 desa. 14 desa, kemudian 18 desa adat. Kemudian dari 18 desa adat itu, tiap desa dinas itu ada yang namanya, mungkin Ibu sudah mengenal, Babin Kamtibmas. Jadi kita tempatkan Babin Kamtibmas setiap desa satu orang. Kemudian dengan program terbaru dari Bapak Kapolri, yaitu ada Polisi Banjar. Jadi Polisi Banjar itu di wilayah kami itu ada 68 personil. 68 personil itu menempati banjar-banjar yang ada di wilayah hukum Polsek Sawan. Sehingga mereka bersinergi antara Polisi Banjar dengan para Babin bersinergi mewujudkan keamanan di tiap-tiap desa mereka. Sehingga Astungkare sampai saat ini wilayah hukum Polsek Sawan masih terpantau kondusif. Kondusif ya, aman dan damai tentunya. Berarti selain ada Babin, dilengkapi juga sekarang Polisi Banjar. Polisi Banjarnya. Kalau Polisi Banjar ini memang yang bertugas di Polsek atau gimana nih Pak pembagiannya tuh seperti apa? Polisi Banjar adalah personil Polri yang memang gabungan antara dari Polres dengan Polsek. Jadi kebanyakan memang personil Polsek di luar Babin Kamtibmas. Jadi mereka melaksanakan tugas-tugas seperti Babin, di samping tugas pokoknya mereka masing-masing. Karena mereka ada berasal dari Samapta, lalu lintas, kemudian ada dari reserse, dari intelijen juga. Lebih dekat dengan masyarakat jadinya saat ini. Ya, mungkin kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat diperbanyak sehingga mudah memantau atau mendeteksi setiap potensi gangguan yang mungkin terjadi. Langsung bisa lapor apapun ada kejadian, langsung bisa melapor begitu, betul, Pak ya. Betul. Apalagi saat ini kan kepolisian juga program-programnya banyak begitu, selain yang hanya tahu sih Jumat Curhat. Kalau di Sawan tetap rutin juga. Jumat Curhat tetap dilaksanakan setiap hari Jumat. Itu biasanya diambil langsung oleh Bapak Kapolsek, didampingi oleh perwira lainnya. Untuk menyerap aspirasi dari warga Sawan, sehingga kalau kita sudah tahu permasalahannya kan mungkin kita bisa buat solusinya bagaimana gitu. Ya, saya kira itu. Jadi curhat begitu ya masyarakatnya. Tapi kalau untuk apalagi nanti menjelang tahun politik di tahun 2024, nampaknya dari sekarang pun ini nampaknya sudah mulai ada begitu ya gojakan-gojakan. Tapi tentu semua masyarakat menginginkan agar nantinya perhelatan pesta demokrasinya aman dan damai. Tapi kalau untuk pihak kepolisian sendiri seperti apa Pak untuk mewujudkan hal tersebut? Walaupun ini memang tugas bersama begitu. Jadi untuk menjelang pemilu ini memang kita ekstra kegiatannya.
kita kedepankan unit-unit yang ada di kami, ya di Polsek, mungkin di seluruh Indonesia juga sama. Kami ada unit Samapta, unit Lantas, kemudian unit Reserse, Intel, dan Bimas. Jadi kita kedepankan mereka untuk melaksanakan tugas pokoknya masing-masing. Ya. Terutama dari fungsi Bimas, mengedepankan Babinnya, kemudian fungsi intelijen untuk deteksi dini. Kemudian untuk Babin, mungkin mereka melaksanakan ada calling system, di mana mereka memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu bijak dalam bermedia sosial. Jangan cepat percaya dengan berita-berita yang sifatnya mungkin provokatif. Kemudian dari fungsi Samapta melaksanakan kegiatannya patroli ke daerah-daerah rawan. Kemudian reserse juga demikian, melaksanakan namanya kering reserse. Itu dilaksanakan memang di daerah rawan pada jam-jam tertentu. Kemudian fungsi lalu lintas juga melaksanakan pengaturan, pencegahan di rawan-rawan kemacetan lalu lintas dan keramaian. Kemudian intelijen juga melaksanakan deteksi dini, mendeteksi kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin kita perkirakan bisa menimbulkan gesekan-gesekan atau menimbulkan potensi gangguan. Baik. Nah, kalau tadi terkait dengan himbauan, begitu kan memang ini dari awal ibaratnya memberikan himbauan. Caranya mungkin Pak, pendekatannya seperti apa kalau untuk di Sawan? Karena masing-masing daerah ini kan punya karakter yang berbeda, mungkin pendekatan yang berbeda juga untuk masyarakatnya. Jadi untuk Sawan, sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolsek, kita kedepankan Babinnya memang. Babin. Para Babin yang ada di desa, mereka melaksanakan door-to-door system DDS, mendatangi langsung warganya, bersosialisasi, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, itu mereka datangi, kemudian melaksanakan sosialisasi seperti tadi, calling system, kemudian mungkin sekedar ngobrol sehingga dapat informasi, sehingga kita bisa melakukan pencegahan sehingga tidak timbul sampai gangguan nyata ke atas. Apalagi untuk medsos saat ini ya, begitu. Medsos, ya. Tapi kalau untuk pemilih pemula begitu, apakah ada pendekatan juga atau himbauan ke sekolah-sekolah atau seperti apa Pak kalau di Sawan? Kalau untuk pemilih pemula mungkin kita nanti gandeng dengan yang berwenang. Karena tugas kami kan Harkamtimas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kalau untuk kegiatan tersebut mungkin kita bisa bergandengan tangan dengan instansi terkait. Oke. Berarti kalau patroli itu juga rutin ya. Kalau di Sawan gimana Pak, patroli itu setiap hari atau seperti apa ini kalau daerah Sawan? Ini Bu, sesuai dengan ini Komandan Wis Bapak Kapolda kan Pak, Bu, ada menciptakan Harkamtimas. Nah di sana mungkin Ibu sering lihat blue light patrol, malam-malam ada mobil polisi yang menyilaukan itu Pak. Bukan menyilaukan. Jadi patroli dengan menyalakan lampu rotator. Jadi kami juga melaksanakan hal demikian, dilaksanakan pada jam-jam rawan memang. Jadi jam-jam rawan sesuai dengan data yang kami terima dari fungsi Intel, Reskrim, kapan jam rawan, di sanalah kita melaksanakan blue light patrol. Patrolinya itu begitu ya. Baik personil berseragam maupun personil yang tanpa seragam. Tapi kalau untuk di Sawan rawannya apakah kalau misalnya ada daerah lain yang mungkin ada yang mengeluhkan terkait dengan trek-trekan, hal-hal seperti itu, kalau Sawan ada yang dikhawatirkan seperti itu juga atau apa yang menjadi kekhawatiran begitu biasanya Pak? Kalau masalah trek-trekan ya karena kami berada di jalur utama, terutama dari Kerobokan sampai Bungkulan itu jalur utama, jalurnya juga lurus. Jadi memang kita tetap antisipasi dengan kegiatan patroli. Jangan sampai memang terjadi kegiatan tersebut, tapi Astunggara memang belum pernah terjadi lah trek-trekan di wilayah kami karena kesigapan personil. Kemudian Bapak Kapolsek juga selalu memberikan petunjuk, mengawasi sehingga personil di lapangan semangat bekerja, sehingga terciptalah situasi yang seperti sekarang ini. Kondusif begitu ya. Kondusif, biasanya masyarakat juga lebih takut kalau melihat ada polisi begitu. Jadi kesempatan untuk melakukan tindak kejahatannya kayaknya jadi berkurang begitu Pak. Ya sesuai dengan rumusnya
niat plus kesempatan itu kan biasanya terjadi kriminal. Iya. Dari niatnya kita sudah cegah, Iya. kesempatannya kita juga cegah sehingga tidak terjadi kriminal. Wah, Saya kira itu saja, Bu. baik, luar biasa ini. Nah, tapi kalau untuk daerah rawan tadi biasanya kan ada daerah-daerah yang mungkin dianggap rawan begitu. Apakah ada pemetaan juga kalau untuk di Sawan begitu, untuk daerah-daerah yang mungkin dicurigai atau menimbulkan kerawanan nantinya? Memang di mana-mana pun seperti itu, tetap kita petakan itu dari intelijen. Kita kedepankan kalau yang seperti itu, kita kedepankan fungsi intelijen untuk memantau kegiatan di daerah tersebut. Banyak memang ada daerah-daerah rawan, tapi kami tetap seperti tadi kan, kita laksanakan patroli, himbauan, sehingga walaupun daerah rawan tapi tidak sampai terjadi gangguan Kamtibmas. Tidak sampai terjadi. Tapi kalau untuk kejadian ini kan baru sudah memasuki bulan Oktober begitu. Kalau kejadian-kejadian yang mungkin terjadi begitu dari Januari hingga Oktober ini, apa nih yang banyak atau yang sempat terjadi begitulah di Sawan, Pak? Mungkin di kami karena jalurnya lurus, kemudian yang ke atas juga jalannya kecil, sering terjadi kecelakaan memang. Kecelakaan lalu lintas, baik itu tabrakan maupun OC, out of control. Itu memang sering terjadi di wilayah kami. Karena beberapa waktu lalu kan sempat juga yang ramai pencurian kendaraan begitu di kota atau di daerah lainnya juga, Pak. Sawan aman? Di Sawan juga ada curanmor, pencurian kendaraan bermotor, tapi Estungkare dapat diungkap oleh unit kami. Sudah. Ada yang sudah diungkap, ada yang masih dalam tahap penyelidikan. Itu di tahun ini juga? Ya, di tahun ini. Itu karena kelalaian masyarakatnya kah atau memang ada kesempatan yang timbul dari hal tersebut atau seperti apa, Pak? Kemungkinan karena ada niat dan kesempatan. Kesempatan itu mungkin kendaraannya ditaruh di tempat yang sepi, karena mungkin yang punya seorang petani ditinggal di pinggir jalan, sepi, malam hari, sehingga timbul niat untuk mengambil, seperti itu. Kemudian juga ada kejadian-kejadian salah ambil kendaraan, ada. Itu mungkin karena kuncinya sama, kendaraannya sama, warnanya sama, tertukarlah di pasar. Tapi itu tetap kita dapat selesaikan dengan baik. Wah, ini ketertukar ya, mungkin gagal fokus ya untuk pengendaranya. Baik, dan kalau tadi dikatakan ada pencurian karena memang mungkin masyarakat menganggap di Bali aman begitu ya, jadi sembarangan naruh parkir kendaraan, kadang kuncinya masih nyantol gitu ya, Pak ya. Ya itulah kadang-kadang, jadi kita memang Pak kedepankan Babin ya, untuk selalu memberikan himbauan di desanya, diselipkanlah pesan-pesan Kamtibmas, kayaknya kecil tapi sangat mengganggu ya. Walaupun itu kecil, taruh kunci sembarang, kemudian kadang-kadang anak-anak muda juga naruh HP-nya di tempat dashboardnya dashboard yang di depan itu juga sangat rawan sebenarnya. Jadi makanya kita kedepankan Babin untuk selalu memberikan himbauan, kalau ketemu anak-anak muda seperti itu di sekolah misalnya, tolong diselipkan hal-hal kecil tapi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat begitu. Apalagi kalau Sawan itu kan jalurnya lurus, enak pakai ngebut begitu biasanya. Padahal jalannya agak sempit begitu. Dari Kerobokan sampai batas Bungkulan itu jalannya lurus. Memang agak sempit sih, Bu. Agak sempit, sehingga mungkin karena jalannya lurus, kadang-kadang kita juga agak lengah membawa kendaraan. Kemudian juga kebiasaan tidak memakai helm karena jaraknya dekat, Pak. Jarak saya dekat, saya tidak pakai helm, tapi kan itu tetap kita berikan himbauan. Juga di desa begitu biasanya. Ya, biasanya alasannya itu juga di desa, dan kendaraan juga tidak begitu banyak mungkin, padahal itu kan jalur cepat ibaratnya gitu. Jalur cepat, kemudian kalau kepala benturan kan bahaya, Bu. Kalau kepala sudah berbenturan kan bahaya. Tidak mengenal siapa kalau sudah kepala berbenturan. Baik. Kita kembali ke mewujudkan pemilu 2024 aman dan damai. Kalau terkait dengan mewujudkan pemilu 2024, apakah ada mungkin kesepakatan begitu dari pihak keamanan dengan aparat desa begitu, ada pararemnya kah, atau mungkin ada aturan-aturan yang dibuat begitu, Pak, terkait dengan, atau deklarasi pemilu damai lah mungkin di desa atau di Kecamatan Sawan? Mungkin hal tersebut akan dilaksanakan, tapi sampai hari ini belum. Jadi kemarin mungkin karena ada pilkel di Sangsit juga, di sana sudah kita bikin kesepahaman. Di Kecamatan Sawan beberapa hari yang lalu ada pilkel.
pemilihan perwakili Sangsit. Kemudian Nastungkari juga berjalan aman dan lancar. Itu berkat kerjasama kami dari kecamatan, TNI, kemudian aparat desa, sehingga sampai penghitungan suara situasinya kondusif, aman. Oke, dan itu mungkin menjadi langkah awal begitu ya, sebelum nantinya menuju pemilu 2024. Dan pilkada tahun depan. Oke, dan apalagi ini sudah mengawali pilkel di Sangsit beberapa waktu lalu. Tapi apakah keamanannya akan seperti itu juga? Apakah nanti juga lebih dilapisi lagi kalau pemilu biasanya, Pak? Kami pengawalan pemilu kan tetap kami berkoordinasi dengan Polres, Bu. Kita koordinasi dengan Polres sehingga kita pasti akan butuh backup karena TPS-nya banyak. Jadi di kami itu TPS-nya ada 233. Kemudian dengan daftar pemilih tetapnya sebanyak 63.361 orang. Perempuannya 31.000 sekian, laki-lakinya 31 lebihan. Jadi pasti akan ada backup dari satuan atas. Lumayan banyak ya kalau Sawan berarti ya, Pak ya? Ya, lumayan banyak. Di daerah kota. Baik, kita juga nanti akan berbincang bersama pendengar ya. Mungkin pendengar Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, sampaikan begitu terkait dengan mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai, khususnya di wilayah hukum Polsek Sawan ini. Mungkin untuk Anda yang ada di Sawan, ya seperti apa kondisinya di Sawan? Tadi kalau Pak Wakapolsek mengatakan sih kondisinya kondusif begitu ya, aman, tetap aman, damai. Tapi kami juga nantikan Anda ikut bergabung pendengar, benarkah seperti itu? Nah, testimoninya bagaimana ini? Anda bisa bergabung bersama kami di 24644 atau di line teleponnya di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 399 9790 ya, terkait dengan Polsek Sawan mewujudkan pemilu 2024 aman dan damai. Nah, satu di WhatsApp yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya pagi ini. Selamat pagi Pak Polisi, terima kasih menyapa masyarakat. Aman dan damai itu yang dibutuhkan juga, dan bukan hanya saat pemilihan umum saja, tapi nanti saat hasilnya siapapun yang memperoleh suara terbanyak itu agar tetap kondisinya aman dan damai begitu. Baik, bukan hanya persiapannya saja, tapi endingnya nanti. Endingnya juga harus damai. Iya, endingnya juga harus damai. Pasti kami akan berbuat semaksimal mungkin untuk tetap sampai endingnya damai. Oke, baik. Untuk mendengar Pro 1 di line telepon nanti akan kami buka, tapi sebelum itu mungkin kita akan jeda sejenak dulu. Nanti kan kita kembali lagi, kita masih bersama Wakapolsek Sawan, jadi tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Besti, jalan-jalan yuk, kita keliling kota. Enggak pulang kantor capek, mending aku istirahat. Yelah, nggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat. Ngantuk banget ya, tapi gas aja lah. Aduh, Besti, bantuin aku dong. Apalagi tuh, loh, kamu kenapa? Kok luka-luka gitu? Iya, aku jatuh nih. Tuh kan, makanya ingat ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali bersama kami pendengar dalam dialog Hai Bali Kengken. Kita masih bersama Wakapolsek Sawan, Ibtu Dewa Madejoni Arya Putra SH terkait dengan Polsek Sawan wujudkan pemilu 2024 aman dan damai. Pak Wakapolsek, mungkin langsung kita sapa pendengar ya yang ingin ikut bergabung juga pagi ini di line telepon 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pak Nyoman, Pak Nyoman Sudarsana ini di Bakti Sraga. Oke, silakan Pak Nyoman, ada yang ingin disampaikan Ki. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Wakapolsek Sawan. Swastiastu Pak Nyoman Sudarsana. Terima kasih Bapak telah hadir dari Singaraja untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pemilu. Jadi topiknya mewujudkan pemilu aman dan damai. Inilah yang kita harapkan bagi masyarakat Buleleng. Di mana tadi Bapak telah banyak memaparkan, menyampaikan pada masyarakat di mana situasi di wilayah Polsek Sawan sangat kondusif dan juga di Buleleng ya. Buleleng, Bali sangat kondusif. Inilah harapan masyarakat. Bagaimana kita menjaga ke depan agar tidak terjadi hal-hal. Tetapi kami melihat bahwa pemilu ini sudah mulai menghangat ya, di mana di luar Buleleng sudah terjadi tindak kriminal, yaitu terjadi pemukulan-pemukulan akibat pemasangan bendera ribut. Ini yang perlu dijaga di Buleleng agar tidak terjadi hal itu. Dan juga yang sangat menarik bagi kami yang sampaikan tadi yaitu ada polisi Banjar. Polisi Banjar bagi kami sangat baik sekali. Namun sampai saat ini kami belum mengenal siapa polisi Banjar itu. Belum turun ke lapangan ya, belum perkenalan di masyarakat. Mohon diinformasikan bagaimana situasi polisi Banjar. Dan juga kami tanyakan bagaimana tugas dan fungsi polisi Banjar. Polisi Banjar ini. Itu mohon dijelaskan dan nantinya agar masyarakat lebih mengenal dan bagaimana tugas-tugasnya. Dan harapan kami pemilu 2024 ini agar aman dan damai. Dan mari kita bersama-sama menjaga pemilu ini dengan damai dan juga masyarakat harus ikut terlibat bagaimana caranya untuk bersinergi dengan aparat keamanan. Sekian saja yang saya sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Ini luar biasa. Apresiasi juga Niki. Terima kasih Pak Wakapolsek sudah menyapa pendengar juga ini. Kita sapa kembali Pak di line telepon 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pak Ramadan. Ya. Bali Kengken ya. Mbak siapa? Mbak Heni. Sama ya? Heni Pak Ramadan. Oh iya, Mbak Heni. Ya. Sehat ya. Sehat-sehat Pak Ramadan. Semoga tetap sehat juga. Ya, Om Swastiastu Mbak Heni ya. Dan juga kepada Bapak narasumber kita pagi ini, Bapak Swastiastu Pak Ramadan. Polsek ya. Ya, kemudian Om Swastiastu ya. Selamat pagi. Salam presisi. Baik. Ya. Ini begini Pak. Saya mau tanya bahwa
polisi kan di semua negara itu dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan itu adalah sama ya, wewenangnya sama, rata-rata samalah ya, begitu hampir. Tapi selain dia selain mengadakan tindakan berdasarkan hukum, peraturan, perundang-undangan, juga kan dapat secara leluasa memakai peraturan sendiri dan pengalaman pribadi. Karena begini Pak, kayak di Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat, Inggris, pokoknya Amerika dan Eropa, itu kan mereka biasa hanya menunjukkan kartu aja, tak perlu ada surat tunggu surat perintah. Kalau tunggu surat perintah kapan ini kan terjadi di lapangan kan susah Pak, lama kan. Ya di Indonesia mungkin karena terlalu sehingga tunggu surat dulu, sehingga terjadi dulu kejahatan. Nah ini yang menjadi masalah, kendala juga. Nah, kalau di Amerika kan tinggal tunjuk kartu aja Pak, atau dikenal dengan istilah police discretion ya, itu ya. Kalau Indonesia kan diskresi ya, itu. Jadi untuk mempercepat Pak, jika patut diduga saat di lapangan seorang polisi baik sendiri maupun secara bersama-sama kesatuan gitu melihat sesuatu yang patut dicurigai harus melakukan tindakan defensif terlebih dahulu. Jadi tanpa harus tunggu surat. Jadi itu kan karena kalau tidak seringkali kan tiba-tiba ada kejahatan ini, ada membunuh lah, memperkosa lah. Ya itu yang terjadi karena mungkin terlalu berpedoman pada aturan. Sebenarnya polisi leluasa melakukan itu untuk mengantisipasi ini. Kemudian memang PJR kepolisian ini emang sangat-sangat penting sekali di lapangan juga, sosialisasi tentang penyuluhan undang-undang ya, terus secara masif dilakukan agar masyarakat ini sadar hukum ancamannya berat ya kan, baik pidana maupun perdata itu berat, tapi harus secara terus-menerus dilakukan. Kalau cuma sebentar susah Pak. Dan masyarakat pada umumnya tidak bisa dihimbau-himbau saja, tidak bisa. Harus ada tindakan tegas gitu, dan memang harus persuasif ya, seperti slogan Polri yaitu presisi. Memang betul itu lakukan, tapi harus ketegasan itu. Jadi itu yang saya tanyakan Pak. Tak perlu tunggu surat, tetapi polisi punya kewenangan yang luas gitu. Kayak di negara barat itu Pak, polisi discretion itu Pak. Jika tunjuk kartu, ada dihargai itu. Di Indonesia enggak tunjuk kartu ini. Itu dalam tugas ini saja dikasih lihat, udah orang format dimanapun dia bisa masuk Pak. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ramadan, terima kasih. Salam presisi ya Niki, luar biasa. Luar biasa Pak Ramadan. Baik, terkait dengan edukasi, kemudian tindakannya nanti seperti apa kepolisian, dan pendengar yang lain nanti bisa bergabung juga di 24644 atau pendengar bisa mengirimkan WhatsApp juga ya di 0811-399-9790. Dan ada juga yang mengatakan di WhatsApp semoga setelah pemilu nanti tetap aman siapapun terpilih menjadi presiden, semoga Bapak bisa mengkondisikan dengan sebaik-baiknya. Bersatulah NKRI. Wah, luar biasa. Kemudian saat pemilu saya ingin bisa jalan-jalan katanya, tidak merasa ketakutan karena setiap pemilu pasti ada rasa ketakutan, takut ada konflik-konflik yang terjadi. Nah, itu memastikan kalau daerah aman gitu ya. Baik, satu penelpon kembali pendengar 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Kalau suaranya kecil Waya Ade udah terlalu jauh Niki Waya Ade suara teleponnya. Halo. Nah ini baru ya jelas ya. Nggih. Waduh, nanti sarapan sambil dengerin RRI Waya Ade. Mendahar konen kali sarapan. Oh berbeda gitu ya sarapan. Nggih, silakan Waya Ade, mungkin ada yang ingin disampaikan Niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak. Bapak narasumber. Saya hanya nanya satu. Kenapa? Polisi desa itu relawan atau memang polisi yang ditugaskan di desa? Polisi Banjar maksudnya, tapi polisi Banjar. Oh, polisi Banjarnya. Kemudian bagaimana dengan Babin Kaptipmas itu ya? Asung karya yang di Kementerian yang Pak Made nih itu raja. Ya. Siapa nih Mbak Heni? Sama Heni Pak Made.
Selamat ya, amun Oke. juga mantan, Bapak. Suksema Pak Made. Om Nggih, Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Om. Wah, banyak yang juga menanyakan Polisi polisi Banjar, Banjar ya. ini. Dengan Babin. Iya, silakan Pak Wakapolsek mungkin langsung ditanggapi ini. Tadi ada Pak Nyoman Sudarsana juga di Bakti Sraga. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga dan Bapak Wayah Ade. Di mana ini Bu Wayah Ade ini? Oh ya, ada di Delot Peken Singaraja. Delot Peken, ya. Di pertanyaannya hampir sama tentang polisi Banjar. Jadi polisi Banjar itu tugasnya hampir sama dengan Babin Kamtibmas, cuman mereka skopnya lebih kecil. Tapi apakah relawan atau memang ditugaskan di sana? Memang mereka ditugaskan di Banjar. Kalau di Jawa itu polisi RW dia. Oh, Tingkat kalau di Jawa, di daerah Jawa kan tidak ada Banjar. RW di sana polisi RW. Kalau di Bali karena RW tidak ada polisi Banjar. Jadi tugasnya sama dengan Babin Kamtibmas, dengan cuman skopnya itu dia lebih kecil. Mereka punya Banjar sendiri. Jadi tugas mereka adalah harus mengenal tokoh-tokoh yang ada di sana. Kemudian dia harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang ada di Banjar tersebut. Dengan cara bagaimana? Mungkin dengan sosialisasi, sambang, memberikan apalah yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat di Banjar tersebut. Kemudian misalnya ada keluhan, bisa disampaikan dengan polisi Banjarnya. Sehingga polisi Banjar bisa berkoordinasi dengan Babin, bisa berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mencari solusinya. Jadi mereka itu bukan relawan, tapi memang mereka ditugaskan di sana. Memang ditugaskan di sana. Tapi kehadirannya mungkin tidak tiap hari karena mereka juga punya tugas pokok sendiri. Misalnya lalu lintas kan, mereka kan masih bertugas di lalu lintas. Mungkin jam-jam berapa mereka ke Banjarnya tersebut dengan berkoordinasi dengan Babin setempat. Oke, berarti tidak ngepostnya di Banjar tersebut begitu ya? Tidak. Tidak seperti Babin. Ya, kalau Babin kan dia langsung desa. di desa tersebut. Oke, tapi kalau polisi Banjar tidak ngepost Tidak langsung ngepost lah di sana, ibaratnya begitu. ya. Tapi kalau misalnya masyarakat Banjar punya permasalahan atau yang ingin disampaikan, bisa langsung Bisa disampaikan kan sekarang udah canggih kan, WhatsApp, telepon, bisa ditelepon polisi Banjarnya. Mungkin kalau polisi Banjarnya lagi ada tugas pokoknya masih sangat sibuk, ya mungkin dia langsung berkoordinasi dengan Babin sehingga Babin yang datang ke sana. Nah, tapi kalau untuk memperkenalkannya mungkin Pak Wakapolsek, karena tadi masyarakat juga mengatakan saya tidak tahu apakah di Banjar saya ada polisi Banjar ya begitu. Itulah mungkin kalau di wilayah kami di Sawan saya pastikan polisi Banjarnya sudah masuk ke Banjar masing-masing. Oke, sudah ibaratnya Sudah menyapa perkenalan, ibaratnya. kemudian minimal tahulah siapa kepala klien Banjarnya. Minimal itu harus tahu klien Banjarnya siapa. Karena beliaulah yang menjadi sumber informasi kita di Banjar tersebut. Oke, di Banjar begitu nggih. Kalau wilayah Sawan saya pastikan polisi Banjar sudah masuk ke Banjarnya masing-masing. Baik, nah ini menyapanya mungkin nanti lebih dekat lagi nanti sama polisi Banjarnya. Kemudian kalau Pak Nyoman Sudarsana tadi menyampaikan kalau di luar Buleleng mungkin sudah ada yang mulai menghangat terkait dengan ada pengerusakan baliho segala macam. Tapi kalau antisipasinya semoga tidak terjadi di Buleleng begitu ya. Kalau di Sawan bagaimana Pak antisipasi hal-hal seperti itu? Kalau untuk daerah Sawan untuk antisipasi mungkin sampai terjadi gesekan-gesekan, jadi kita tetap seperti saya bilang tadi, kita laksanakan patroli, kemudian melakukan deteksi dini, penggalangan kepada tokoh masyarakat. Kemudian dari Babin juga, dari polisi Banjarnya juga ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kita berikan pemahaman sehingga tidak sampai terjadi gesekan. Jadi Astungkar memang mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah hukum kami di Polsek Sawan. Oke, semoga antisipasi dengan patroli dan Ya, tadi memberikan patroli, himbauan-himbauan himbauan. itu bisa ya. Semakin sering kita himbau kan pasti ada yang nyangkut, Mbak. Nggih, Pasti ada baik. yang nyangkut. Dan kemudian tadi Pak Ramadan terkait dengan tindakan jika ada kepolisian. kejadian langsung ditindak atau nunggu perintah dulu ini gitu mungkin maksudnya. Mungkin tergantung itu sebenarnya kalau ada kejadian. Kalau kejadiannya tertangkap tangan artinya tertangkapnya seseorang ketika melaksanakan atau melakukan tindak pidana. Setelah kejadian diserukan oleh halayak ramai bahwa dialah pelakunya. Kemudian ditemukan barang bukti padanya, itu namanya tertangkap tangan. Itu tanpa surat perintah kita bisa mengamankan. Oke. Kalau tertangkap tangan. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, memang aturannya kita harus membawa surat perintah tugas.
Tidak semata-mata langsung Ya. gini, nanti polisinya lagi yang disalahin kita gitu yang ya. disalahkan nanti. Kemudian terkait dengan tertangkap tangan, kita kan ada namanya diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian adalah keputusan yang diambil atas penilaian sendiri. Nah, kira-kira saya mampu nggak, kan begitu jadinya. Jangan sampai kita bertindak tapi malah polisinya yang konyol nanti karena tidak berimbang kekuatannya. Itulah harus kita juga di lapangan harus memang berpikir matang, masa sesuai dengan aturan. Tidak sembarang kita tanpa surat langsung melaksanakan kegiatan atau penindakan-penindakan. Tapi kalau tertangkap tangan memang wajib Langsung. tertangkap tangan, iyalah. Tanpa surat perintah kita bisa mengamankan lah pelakunya. Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan oleh masyarakat juga ya Pak Polisi ya. Ya mungkin Nanti masyarakat langsung bertindak kalau ada. nah itu kepolisian bisa. Kepolisian. Ya. Masyarakat juga memang bisa, cuman diamankan, jangan dianiaya, dipukuli, jangan. Itu dia. Itu maksudnya kalau apalagi sekarang kan yang ramai jika menemukan atau melihat sesuatu langsung diadili begitu. Diadili ya. Sebenarnya kan salah sebenarnya. Harus diamankan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang. Ya, agar tidak terjadi sesuatu juga oleh masyarakat, niatnya baik malah jadi kena batunya begitu. Ya, Baik. betul. Kemudian terkait dengan memberikan edukasi. Tadi himbauan juga dikatakan rutin diberikan kalau untuk di Sawan ya. Nah, ini yang diharapkan agar memberikan edukasinya tidak sekali dua kali tapi terus menerus. Kalau di wilayah kami di Sawan, seperti yang sudah saya bilang di awal, kita sangat mengedepankan fungsi Babin. Dari mereka lah kita, ibaratnya mereka itu corong kami di Polsek Sawan. Setiap aturan, setiap apapun itu dari atas kita langsung sampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu, oh ada begini, ada begini. Kemudian apabila ada pertanyaan, feedback, ada umpan balik dari masyarakat, kalau memang Babinnya tidak bisa menyelesaikan, mungkin kita diskusikan di Polsek, cari solusinya, kemudian kita kembalikan lagi ke Babin untuk penyelesaiannya. Karena di Babin itu kan ada namanya Sipandu Beradat, kemudian ada kalau di reserse itu ada RJ, Restoratif Justice, ada bentuk-bentuk penyelesaian masalah di kami. Kalau di Sawan ada yang terselesaikan masalahnya dengan Restoratif Justice seperti itu? Ada. Kasus apa biasanya Pak? Itu kasusnya kasus-kasus ringan, kasus-kasus yang tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemudian ada kesepakatan antar mereka. Kalau dulu itu damai gitulah bahasanya. Tapi sekarang kan sudah dibungkus, harus ada aturan-aturan yang aturan formil dan materialnya yang harus dipenuhi. Misalnya hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, di bawah 5 tahun baru bisa RJ. Kalau di atas itu tidak bisa RJ. Kemudian kalau dilakukan berkali-kali tidak bisa RJ juga. Sudah diampuni, maksudnya sudah damai, ntar mengulang lagi. Mengulang lagi itu nggak bisa di RJ lagi. Oke, baik. Kemudian kalau di Bimas kan Sipandu Beradat itu diselesaikan di tingkat desa. Desa adat atau? Ya desa adat. Di sana ada peran Babin, Babinsa, kemudian klien desa adat ikut terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Kalau di Sawan pernah atau kejadian apa yang terselesaikan dengan hal tersebut mungkin? Ya mungkin masalah-masalah di masyarakat, misalnya pemicunya mungkin karena minum, jadi mereka berkelahi, ya tidak sampai luka berat, ya, sehingga diselesaikan dengan Sipandu Beradat. Baik. Kemudian di WhatsApp tadi sama, berarti tetap aman siapapun yang terpilih menjadi presiden, semoga Bapak bisa kondisikan dengan sebaik-baiknya katanya. Kemudian agar memastikan kondisi tetap aman, agar masyarakat juga merasa aman dan nyaman untuk jalan-jalan saat pemilu. Waduh, habis nyoblos kayaknya jalan-jalan nih memantau kondisi begitu. Tapi mudah-mudahan Astung Haru tetap aman nanti. Semoga tetap aman ya, karena dengan tadi dikatakan juga win-win solution atau mungkin apapun yang dilakukan tadi, himbauan sudah, patroli juga dan penjagaan juga dilakukan begitu. Nah kemudian masyarakat ada yang menanyakan terkait dengan polisi Banjar juga, apa bedanya katanya dengan Babin? Mungkin lingkup kerjanya yang berbeda, artinya luas wilayahnya. Kalau Babin itu kan dia kuasai satu desa, kemudian kalau polisi Banjar itu dia kuasai satu Banjar. Itu ibaratnya. Tapi kalau tugas pokoknya itu hampir sama. Sama aja. Hampir sama ya. Baik. Menjaga harkam Timmas. Menjaga harkam Timmas. Kalau Sawan itu daerahnya yang daerah lurus saja atau ini
di perbukitan juga kalau Sawan. Dari Sawan, jadi dapat kami jelaskan bahwa wilayah hukum Sawan itu dari laut sampai dengan gunung. Nyegaru Gunung dari Sangsit sampai dengan Lemuki. Jadi dari laut sampai di pegunungan wilayah hukum kami. Oh, berarti ke pelosok juga berarti nggih. Iya. Kalau patrolinya sampai naik di Lemuki juga. Dipastikan sampai di Lemuki. Wah, ini koordinasinya bagaimana ini? Kan karena daerah Lemuki berarti kan berbukit juga begitu, di desa di dalam juga tempatnya ini Ki. Kalau Lemuki kan ada jalannya juga. Memang Jadi sudah kami akses bagus nih. aksesnya bagus. Jadi kita selalu koordinasi dengan Babin lewat HT, situasinya bagaimana. Kalau memang diperlukan patroli, kita patroli ke arah atas. Oke, Babin yang tetap berperan ini kalau untuk di Ya, desa-desa. karena Babin itu kan di desa dia. Jadi 1x24 jam mereka di desa, standby, on call ceritanya kan. Selalu standby selalu siap untuk menerima panggilan dari warganya. Oke, sudahkah warganya ini mengetahui Babinnya di desanya siapa begitu ya? Pasti. Kalau di Sawan pasti mereka tahu Pasti. Babinnya. Tapi kalau untuk di Sawan, mau tidak masyarakatnya proaktif begitu misalnya dan melaporkan kalau ada kejadian atau saat curhat, Jumat curhat itu mau tidak curhat atau apa yang menjadi permasalahannya begitu? Jadi Astungkaru mereka sangat proaktif memberikan informasi kepada kami kepolisian, sehingga itulah tercipta situasi seperti ini. Kalau memang tidak ada informasi dari masyarakat, mungkin situasinya tidak seperti sekarang. Oke. Karena proaktif memberikan informasi, baik informasi tentang kejadian, tentang hal-hal yang mencurigakan, sehingga kita bisa cepat antisipasi. Karena ada juga kan daerah yang mungkin masyarakatnya, kok ada ngelapor juga kehilangan cangkul misalnya begitu, atau kehilangan ternaknya, kok melapor. Tapi kalau Sawan mau. Makanya kita perankan Babinnya. Oke, nggih. Babinnya selalu mendekati masyarakat, sosialisasi, sehingga mereka harus tahu apapun keluhan warganya. Apapun yang hilang cangkul misalnya, Pak Babin harus tahu. Baik. Tapi kalau misalnya saat Jumat curhat, nah ini kan banyak yang curhat juga masyarakat Sawan. Apa yang menjadi keluhannya biasanya, Dan? Selama ini yang kami ikuti di wilayah hukum kami, kebanyakan masalah kenakalan remaja. Misalnya trek-trekan, kemudian memakai knalpot brong gitu. Ada masih di sana ya, berarti? Di wilayah-wilayah tertentu ada. Itu aja yang paling utama. Baik, satu penelpon kami sapa Anda pendengar. Selamat pagi, Pro 1. Jadi maimbo. Dados, way HD. Pak Maderiba durus. Ngapi niki maimbohnya? Pangten nyanyi ampur Bapak narasumbernya. Pak Bin Kaptipmasnya itu tugasnya di kantor kepala desa apa di desa? Ditekankan lagi niki. Jam mulai Pak Bin Kaptipmas kan harusnya tidak seperti itu Pak ya. Iya. Soalnya nak merada apa-apa ketinggalan kewas nih Pak nih. Oke. Bukan baik. Buat gua Pak ya. Baik. Sehingga saya kan kebetulan orang cacat fisik dagang syaratan Pak ya. Tahulah kok Pak. Itu kalau warga yang memang di rumah itu jarang mungkin tahu Pak ya. Kedua, kalau tadi saya katakan, mengapa saya tanya kalau Pol Banjar itu bukan relawan? Khawatirnya kalau relawan kan tidak tahu Pak ya. Sama dengan waktu COVID menyemprot limo itu, relawan semuanya ada. Dia tidak tahu apa tugas kesehatan untuk sempur. Ini pengalaman saya Pak ya. Sama dengan DB dulu semprot Pak. Sarang burung saya kena semprotan Pak. Baik. Pengalaman Pak ini sudah tahu. Aman ke kemanten ya Pak. Baik. Suksema WHD. Baik, Rahayu WHD. Nah, ditekankan lagi nih, tugasnya di kantor desanya atau di desanya begitu. Kalau soalnya kalau kantor desanya tutup, Babinnya ikut tidak bertugas juga atau seperti apa? Nanti mungkin ya Pak Kapolsek ya. Satu penelpon dulu pendengar. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Narde. Iya. Baik. Dengan Kapolsek Sawan. Wah, Kapolsek Sawan nggih. Masih keras ya? Keras enggak, Dok? Nggih, bisa diterima. Iya. Nggih. Gini,
Maaf Pak Polsek, ini pengalaman saya dari sebagai suatu perbandingan. Mudah-mudahan yaitu Bapak memahami maksud saya. Misalnya begini, pernah terjadi ini pengalaman kami yaitu waktu kami di Jawa, terjadi pembuatan jalan tol. Jalan tol itu penyerahan dananya kepada pemilik tanah. Itu di belakangnya itu yang membayar adalah pemerintah. Di belakangnya itu pada waktu pemerintah menyerahkan dana pada pemilik tanah, ini di belakangnya itu ada duduk polisi sebagai penegak hukum. Nah, tindakan itu pada waktu itu disebut sebagai suatu ancaman kebebasan. Nah, sekarang dalam pemilu, nah ini saya bandingkan, Pak. Dalam pemilu seperti tadi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, saya yakin Bapak polisi sudah mempunyai SOP untuk hal itu. Nah, kemudian pada waktu terjadi penusukan atau apa, lalu di mana letak Bapak itu? Apakah di luar yaitu area pemilu itu sendiri, ataukah di dalam area sehingga jangan sampai disebut yaitu intervensi dari penegak hukum sehingga kebebasan tidak ada. Nah, untuk hal itu barangkali Bapak bisa yaitu memberikan informasi kepada kami sendiri apakah ketentuan seperti tadi misalnya pembelian tanah seperti itu dianggap itu intervensi, berarti mengurangi kebebasan orang untuk menjual tanah dengan harga sesuai dengan keinginannya. Nah, apakah ini juga demikian? Bagaimana pandangan Bapak sesuai dengan SOP-nya? Terima kasih. Baik, sukses semua Pak Narde sudah ikut bergabung juga. Nah, biasanya kalau ada polisi jadi dikira nakut-nakutin gitu mungkin ya. Ya, kita langsung tanggapi karena waktu juga Niki. Silakan Pak Wakapolsek. Om Swastiastu, Pak Narde mungkin ini peka tiang ini kayaknya diberatan nggih. Nggih patut diberatan. Nggih peka tiang ini ki. Oh. Nah, Pak Narde mungkin baru enggak juga niki, jangan-jangan di rumah niki nggih. Jadi untuk sebagai gambaran Pak, kami kemarin melaksanakan pilkel, pemilihan perbakal. Kita melaksanakan pengamanan di TPS. Jadi sistemnya seperti itu, kami berada di luar. Di luar TPS. Di luar TPS. Di luar TPS. Baik, jadi itu gambaran kami bahwa di tingkat pilkel saja kami sudah seperti itu, apalagi nanti pada saat pemilu. Karena jelas kami sudah mempunyai aturan-aturan yang melarang kami apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Itu sudah ada. Jadi masyarakat tetap aman tapi tidak merasa terganggu atau diintervensi. Kami kemarin di pilkel Sangsit kami berada di luar. Di luar TPS. Memantau situasi sesuai dengan tugas kami Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, itu pemelihara keamanan ketertiban masyarakat. Baik. Jadi masyarakat tidak merasa terintervensi juga begitu ya. Tidak merasa ditakut-takutin sama Pak polisinya nih begitu. Sudah bukan zamannya lagi. Iya, apalagi polisi lebih dekat dengan masyarakat ini. Jadi bestinya begitu ibaratnya ya. Baik, satu tadi Pak Madaribat Babinnya ngepostnya di kantor desa apa di desanya? Nah, ini dibedakan. Memang Pak Wayanade dia. Iya. Bapak Wayanade, Babin kami memang ngantornya pasti di kantor desa, ngantornya. Cuman mereka tugasnya itu adalah harus lingkup desa. Sehingga pada saat kantor desa libur, mereka itu tidak libur sebenarnya. Mereka berada di Mako, di markas komando kami di Polsek. Dan mereka tetap memantau desanya masing-masing. Apalagi sekarang kan zaman sudah canggih juga ini. Canggih lewat WhatsApp, kan mereka kan punya grup, WhatsApp grup, mereka bisa pantau lewat sana. Informasi-informasi dari tokoh masyarakat, dari warga-warganya. Jadi mungkin hari Sabtu kebanyakan kan kantor desa tutup. Jadi Pak polisinya juga libur enggak. Saya pastikan polisi Babitnya itu berada di Mako. Kemudian setelah itu mereka akan turun ke desa. Apalagi sekarang sudah berlapis, ada
polisi Banjar lagi begitu ya. Lebih banyak nih nyimpen kontaknya Pak Polisi jadinya. Jadi yang mana duluan ini dilaporkan nanti. Baik, luar biasa ini pendengar kita. Terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah ikut bergabung juga ya, memberikan tanggapan atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan tadi. Semoga terjawab semua ya Pak Wakapolsek ya. Mungkin terakhir sebagai closingnya yang ingin ditekankan ini terkait dengan mewujudkan pemilu 2024 aman dan damai, karena ini memang harapan semua masyarakat agar nantinya di tahun 2024 saat pesta demokrasi semua euforia, semua berbahagia menyambutnya begitu dan memastikan keadaan aman dan damai pastinya. Silakan. Jadi singkat saja dari kami, saya khususnya bahwa menjelang pemilu ini jangan perbedaan ini menjadi pembeda kami, pembeda kita. Jadikanlah perbedaan ini sebagai alat pemersatu. Ya. Itu saja dari kami. Karena pelangi aja berbeda indah begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Wakapolsek Sawan yaitu Dewa Made Joni Arya Putra SH. Polsek Sawan mewujudkan pemilu 2024 aman dan damai, dan tadi juga disampaikan bahwa wilayah hukum Polsek Sawan ini keadaannya kondusif, tetap aman dan damai, dan semoga tetap kondusif juga. Dan ini tidak bisa dari pihak kepolisian juga, masyarakatnya juga ini yang harus ada peran serta dari masyarakat. Peran serta masyarakat, dan tadi ini kagum juga karena tadi disampaikan masyarakat juga sudah proaktif begitu ya, menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan di desanya begitu. Jadi kita bersinergi bersama begitu dengan kepolisian agar tetap mewujudkan wilayah aman dan damai ya, keamanan dan ketertibannya juga tetap terjaga. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Mbak Wakapolsek Sawan ya. Itu Dewa Made Joni Arya Putra SH. Dan untuk pendengar, terima kasih untuk atensinya. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa.